Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Muslim. Apa kabar? Semoga dalam keadaan istiqomah dalam ridhonya. Amin ya robbal alamin. Ketika Allah menciptakan nenek moyang manusia, yakni Nabi Adam alaihi wasallam, Allah meminta kepada para malaikat termasuk di dalamnya iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun iblis menolak karena merasa dirinya lebih mulia dari manusia. Iblis kemudian diusir dari surga dan bersumpah akan menyesatkan manusia dan keturunannya. Iblis kemudian meminta kepada Allah untuk ditangguhkan atas kematiannya sampai dengan hari kebangkitan. Maka Allah memberikan tangguhan atas kematiannya hingga hari kiamat. Sobat Muslim sekalian, pernahkah mendengar makhluk laknat iblis membantu manusia untuk menjadi lebih taat kepada Allah? Ya, ternyata kejadian ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat Nabi yang setiap hari diantarkan iblis untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Ialah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang laki-laki tunanetra sahabat Nabi SAW. Meski namanya begitu asing, Abdullah merupakan muadzin yang bersuara indah selain Bilal bin Rabah. Ia juga diketahui pernah membuat Nabi Muhammad SAW mendapatkan teguran dari Allah SWT karena telah bermuka masam dengan sesama muslim. Allah SWT berfirman, "Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan." Quran Surat Abasa ayat 1 hingga 16. Kala itu Abdullah mengikuti pengajian Nabi Muhammad SAW di sebuah masjid. Dalam kajian tersebut, Nabi menyampaikan kewajiban setiap muslim yang mendengarkan azan agar segera menunaikan salat di masjid. Abdullah yang merupakan penyandang disabilitas itu pun mempertanyakan permasalahan yang dialaminya kepada Nabi Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah SAW, apakah saya juga diwajibkan meskipun tidak bisa melihat?" tanya Abdullah. Rasulullah pun menjawab, "Apakah engkau mendengar seruan azan?" "Ya, saya mendengarnya," jawab Abdullah. Maka Rasulullah pun memerintahkannya agar tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Sejak saat itu Abdullah selalu rajin untuk bergegas ke masjid setelah mendengar azan meskipun dengan kondisi fisik yang dialaminya. Namun suatu ketika saat Abdullah dalam perjalanan menuju masjid, ia tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Akan tetapi alih-alih kembali ke rumah, Abdullah tetap melangkahkan kaki ke masjid. Keesokan harinya Abdullah kembali berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat dengan luka di kakinya akibat tersandung. Menariknya, selama beberapa hari ada seorang yang membantunya berjalan menuju masjid. Rasa penasaran Abdullah pun menguat. Ia pun bertanya siapakah pemuda yang menolongnya mengantar ke masjid. "Wahai saudaraku, siapakah namamu? Aku ingin mengetahuinya agar bisa mendoakanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tanya Abdullah. "Apa untungnya bagimu mengetahui namaku, dan aku tidak mau engkau doakan," jawab pemuda tersebut. Sembari memegang tangan pemuda tersebut, Abdullah pun menyampaikan supaya pemuda itu tidak lagi membantunya. "Aku tak mau engkau menolongku lagi karena kau tak mau didoakan," ucap Abdullah. Akhirnya pemuda tersebut memperkenalkan diri. "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Abdullah pun tersentak. "Kalau memang iblis, mengapa engkau menolong dan mengantarku ke masjid? Bukannya engkau harus mencegahku ke sana?" tanya Abdullah. "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, masih ingatkah engkau beberapa hari yang lalu, tatkala engkau hendak ke masjid dan engkau tersandung batu? Aku tidak ingin hal itu terulang lagi, sebab lantaran engkau terjatuh, Allah telah mengampuni dosamu yang separuh. Aku takut kalau engkau tersandung lagi, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi.
sehingga terhapuslah dosamu seluruhnya. Maka sia-sialah kami setan menggodamu selama ini, jawab iblis tersebut. Dari kisah tersebut, kita bisa belajar jika iblis akan selalu menggoda dan menyesatkan manusia, serta berusaha membelokkan orang yang beriman ke arah yang sangat tidak disukai, meskipun dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana menurut sobat muslim sekalian? Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan juga mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.